Halo semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Medita. Dan hari ini kembali lagi di konten review buku. Setelah beberapa bulan aku off, nggak pernah bikin konten review buku. Hari ini aku akan nge-review sebuah buku yang super exciting. Jadi judulnya itu adalah Conversation with God. Penulisnya itu adalah Neale Donald Walsch. Nah, ketemu sama buku ini tuh kayak ketemu jodoh gitu ya. Nggak sengaja. Waktu itu aku lagi kerja, lagi visit ke suatu mall. Ya seperti biasa, bisa aku suka selingan mampir ke toko buku biar lihat kayak buku apa yang menarik gitu. Nah terus aku ketemu buku ini, dan begitu aku masuk tuh aku langsung emang tertarik sama buku ini karena dari judulnya Conversation with God gitu. Nah cuman waktu itu pas aku ketemu si buku yang ada di toko bukunya itu tuh versi omnibusnya gitu. Dia ada 3 edisi 1, edisi 2, dan edisi 3. Jadi ini kayak semua edisinya tuh jadi satu. Jadi bukunya mahal banget, kayak sekitar 800 ribuan. Jadi udahlah skip ya, aku nggak nyari lagi. Pas pulangnya, literally pas pulangnya di kereta KRL itu aku dengerin podcastnya Daniel ngobrol sama Di Lestari, karena aku juga suka sama Di Lestari. Dan si Di Lestari ini, podcastnya Daniel itu ngomongin tentang perjalanan religinya dia gitu. Salah satunya tuh ngomongin buku ini. Makanya aku jadi makin penasaran sama buku ini gitu kan. Setelah aku dapat nih, aku baru baca yang edisi satunya. Dari buku ini tuh adalah percakapan si penulis dengan Tuhan. Jadi dia itu seolah-olah di buku ini tuh bercakap-cakap dengan Tuhan, dan apa yang dia bicarakan dengan Tuhan tuh dia tuliskan di buku ini. So sebelum aku kasih tahu poin-poin yang menarik yang aku dapat dari buku ini, aku mau disclaimer dulu. Nanti apa yang aku sampaikan itu adalah hasil persepsi aku setelah aku membaca buku ini ya. Pure persepsi aku pribadi setelah aku membaca buku ini. Bisa jadi mungkin bakal agak berbeda dengan persepsi kamu gitu. Karena kan setiap orang tuh pasti akan mempersepsikannya beda-beda. Lalu yang kedua, menurut aku kalau misalkan kamu mau baca buku seperti ini, karena ini cukup filosof dan agak menyangkut ke teologi, jadi kamu juga harus paham dulu nih apa yang kamu percayai dan apa yang tidak kamu percayai. Oke, kita langsung aja bahas poin pertama yang menarik dari buku ini. Nah, poin yang pertama adalah membahas perihal doa yang terkabul dan tidak terkabul. Nah, kalau di buku ini itu dijelaskan bahwa sebenarnya tugas Tuhan itu bukan hanya mengabulkan doa ataupun tidak mengabulkan doa, itu tuh bukan tugas Tuhan sebenarnya. Dan kalau di buku ini tuh dijelaskan bahwa Tuhan itu bukan creator, tapi Tuhan itu adalah observer. So God is not a creator, but He's the observer. Jadi sebenarnya doa itu atau apa yang kita inginkan itu adalah hal yang sebenarnya kita sudah tahu gitu. Dan kenapa ada yang tidak terkabul? Karena sebenarnya kita tuh tidak benar-benar meyakini bahwa hal tersebut itu bisa terjadi sama diri kita. Jadi karena buku ini tuh disebutkan ya kalau Tuhan itu bukan seorang creator yang semua jalan hidup kita di dunia, apa yang kita inginkan itu tuh semuanya dari Tuhan, bukan. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia, aku dilahirkan dari seorang ibu, dari seorang keluarga yang seperti ini, tapi sisanya semua itu adalah pilihan kita. Tuhan itu hanya sebagai observer. Salah satu contohnya beginilah, Tuhan itu tidak menciptakan manusia itu menjadi pribadi yang buruk. Satu contohnya pecandu narkoba. Gak ada manusia yang diciptakan dari awal untuk menjadi seorang pecandu narkoba. Jadi semua manusia itu diciptakan sama sebetulnya. Nah, hanya pilihan-pilihan hidup di dunia inilah itu tuh keputusannya yang memang dari manusianya yang milih gitu, bukan ditentukan oleh Tuhan. Tuhan itu hanya merestui saja. Pun kalau misalkan ada doa yang tidak terkabul, itu juga memang karena usaha kita yang belum kesana gitu ya. Atau Tuhan juga bukan orang yang meng-create apa yang selalu kamu inginkan gitu. Tuhan tuh selalu siap membantu kita untuk menjalani hidup kita di dunia, tapi tidak selalu seperti yang kita harap, karena pastinya point of view kita dan Tuhan itu berbeda. Oke, poin yang kedua adalah tentang dua emosi yang mempengaruhi hidup manusia, adalah fear dan love. Dan dua emosi ini itu yang menciptakan sebuah pola yang selalu berulang. Mengapa manusia itu selalu melakukan mencintai, lalu manusia itu akan merusak, lalu dia akan mencintai lagi, lalu dia akan merusak lagi, dan selalu berulang. Karena rasa cinta atau love itu akan mensponsori rasa takut, dan begitu pula rasa takut akan mensponsori rasa cinta. Jadi rasa cinta dan takut itu tuh sangat tipis banget gitu ya jaraknya. That's why kenapa kalau misalkan kita mencintai barang atau mencintai manusia lagi atau mencintai apapun, selalu akan timbul rasa takut yang besar juga.
Semakin besar kita mencintai hal tersebut, maka rasa takutnya akan semakin besar. Salah satu contohnya, misalkan kita punya benda kesayangan, punya mobil kesayangan lah istilah, kita tuh pasti bakal takut kalau mobil itu hilang kan, jadi nggak bakal disimpan di mana-mana gitu kan. Beda kalau sama mobil yang ya udahlah biasa aja gitu kan, kita nggak bakal takut kehilangan barang tersebut. Tapi kalau misalkan lo punya mobil kesayangan yang itu susah banget dapetnya, limited edition, itu nggak bakal lo parkir di mana-mana, pasti takut kegeret lah, ya kan, pasti disayang-sayang, pasti rasa takutnya tuh akan besar gitu. Hal ini terjadi, ini juga tadi bukan karena diciptakan oleh Tuhan, tapi memang secara turun-temurun karena manusia itu tuh selalu memberikan cinta itu dengan syarat. Jadi memang ini tuh diajarkan dari orang tua secara turun-temurun bahwa cinta itu tuh, kalau cinta di dunia itu tuh selalu ada syaratnya. Nah ini berbeda tentunya dengan rasa cinta manusia kepada Tuhan atau rasa cinta Tuhan kepada manusia seharusnya, karena Tuhan itu tuh tidak pernah memberikan cinta dengan syarat, karena ya wujudnya aja tuh nggak ada, jadi nggak bakal bisa hilang juga kan. Kita mau sebesar apapun cinta sama Tuhan kita tuh nggak bakal kenapa-napa gitu istilahnya. Ya beda sama mobil gitu, beda sama barang kayak gitu. Oke, lalu poin yang selanjutnya adalah recreate who you are. Nah, ini sebenarnya poin yang paling aku suka dari buku ini adalah tentang sebenarnya manusia itu tugasnya di bumi itu bukan untuk mencari jati dirinya itu siapa. Bukan untuk mencari diri dia itu siapa, untuk mencari tahu aku tuh harus gimana, bukan. Karena sebenarnya manusia itu udah tahu kok. Di dalam hatinya kita tuh udah tahu kok, kita tuh dilahirkan tuh untuk apa, kita itu hidup untuk apa, kita itu harus melakukan apa. Sebenarnya manusia itu udah tahu, cuman manusia itu kadang sering lupa atau melupakan jati diri dia. Jadi kalau di buku ini, tugas manusia itu sebenarnya kalau kita punya masalah, kita punya hal-hal yang membuat kita bingung, apa yang harus kita lakukan adalah kita itu kembali mengingat siapa diri kita sebenarnya. Untuk apa sih sebenarnya kita diciptakan di dunia ini? Kayak basicnya manusia diciptakan tuh untuk apa sih? Itu kadang kita suka lupa. Bukan, kita tuh bukan gak tahu. That's why kalau misalkan ada orang jahat yang masih berakal ya, selama dia masih berakal, dia melakukan kejahatan, apapun itu kejahatannya, membunuh, korupsi atau apapun itu, dia pasti bakal ada rasa bersalah gitu. Itu karena sebenarnya dia punya kesadaran bahwa ya ini tuh bukan hal yang memang harus kita lakukan gitu. Makanya kalau misalkan kita lagi ada masalah, kita lagi bingung, apapun itu, kita tuh harus kembali lagi mengingat siapa diri kita, harus menyadari lagi gitu loh, sebenarnya basicnya aku tuh apa sih, harus apa sih, kenapa aku ada di sini, siapa yang bikin aku di sini gitu. Dan poin yang keempat itu adalah tentang orang yang mendapatkan penyakit gitu ya, dimusibahkan penyakit, dibebani penyakit keras, atau misalkan ia meninggal dengan waktu yang cepat. Karena kita suka menyalahkan, kok Tuhan jahat banget ya, si A ini dikasih penyakit yang berat gitu. Atau misalkan kalau kamu seorang dokter atau seorang suster, kematian tuh menjadi sebuah kegagalan dari pekerjaan kalian. Kayak dokter tuh bakal ngerasa, gue tuh gagal gitu kalau misalkan ada pasien yang meninggal. Begitupun misalkan suster atau keluarga pun kayak ngerasa menyesal banget. Jadi tuh sebenarnya di buku ini tuh disebutkan bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah body atau tubuh, yang kedua itu adalah soul atau jiwa, dan yang ketiga itu adalah spirit atau roh. Nah, untuk menjadi hidup, untuk menjadi alive, kita tuh harus sinkron dari 3 bagian ini. Body, soul, and spiritnya itu harus sinkron. Ketika ada salah satu yang tidak sinkron, itu kita bisa sakit. Dan kondisi-kondisi tersebut, penyakit keras, kematian, itu tuh bisa jadi adalah memang si manusianya itu sudah nggak sanggup buat ada di dunia. Kita tuh nggak pernah tahu loh hati manusia. Kadang kita tuh suka ngerasa, aduh kasihan banget ya, padahal dia anaknya 3, tapi kenapa dia meninggal, padahal dia pasti masih mau bekerja keras buat anak-anaknya kayak gitu. Tapi kita sebenarnya nggak pernah tahu kan isi di dalam jiwa si orang itu tuh seperti apa. Bisa jadi memang itulah yang diinginkan gitu di dalam rohnya dia gitu. Makanya kita sering kan ya dengar kalau misalkan orang tuh kadang suka punya firasat gitu. Ya karena sebenarnya tubuhnya dia itu tuh
udah tahu gitu, udah tahu kalau misalkan ada bagian di diri dia ini yang udah nggak sinkron gitu. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang menarik yang jujur baca buku ini tuh agak deep ya. Ini aku bikin reviewnya aja aku berulang-ulang karena aku takut salah. Oh iya, aku juga mau menyampaikan kalau misalkan aku sekarang udah ada podcast untuk review buku series gitu ya. Nama podcastnya Made Talk. Kalian juga bisa dengerin di situ kalau misalkan kalian gak ada waktu buat nonton di YouTube atau kayak males ngeliat wajah gue gitu kan. Karena kalau misalkan di podcast tuh nggak ada wajahnya, dan kalau misalkan aplikasinya ditutup pun tetap jalan kan ya. Jadi kalian bisa dengerin sambil jalan, sambil nyetir gitu dimanapun bisa. Dan aku juga bakal seneng banget kalau misalnya kalian ada yang share tentang buku-buku yang kalian baca, atau kalian merekomendasikan buku yang belum pernah aku baca, atau poin-poin dalam kehidupan atau apapun itu yang bisa kalian share. Kalian bisa share langsung di komen di bawah. And yep, thank you so much for watching, dan aku bakal semangat lagi nih buat review-review buku. Insyaallah kedepannya bakal lebih sering bikin review buku lagi. Okay, I'll see you in my next video. Bye bye.